niat itu tergantung kenal kepada yang dizikirkan. Jika kenal kepada Allah dengan sebenar-benar ma'rifat, kita akan zikir karena dia layak dizikirkan. Tapi kebanyakan orang awam kenal Allah, Allah itu tempat ngadu, boleh. Allah ini tempat menunaikan semua hajat, boleh. Tapi itu awam. Orang awam itu kalau dia zikir cuma karena ada hajat. Gak ada hajat dia gak zikir. Padahal kita setiap saat berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi hidup susah, dompet lagi tipis, itu kenceng baca sholawatnya ya, kenceng tahajudnya, bahkan sholat duhanya kenceng. Padahal tidak ada hadis mengenai sholat duha melancarkan rezeki. Yang ada cuma orang yang sholat 4 rakaat di awal pagi, di awal hari, Allah cukupkan hidupnya sampai sore hari. Ulama kita beda pendapat, nih sholat apa ini? Sholat syuruk apa sholat duha? Ya, benar Ustaz ya? Man shalla arba'an, yang sholat 4 rakaat di awal hari, ya, kafahullah, Allah cukupkan hajatnya sampai sore hari. Hajat kita kepada Allah hajat apa? Hajat zahir atau hajat batin? Lebih banyak hajat yang mana? Jangan-jangan zahir. Maka datang ke Ustaz Thohir. Ustaz Thohir, doainnya bisa beli mobil. Jadi ke Ustaz itu minta doa beli mobil. Benar ya? Datang ke Kiai, Pak Kiai doain anak saya sakit. Semuanya fisik. Pak Kiai doain saya lagi banyak utang, semoga bisa bayar hutang. Jadi Kiai ini karena dia simbol-simbol Allah di muka bumi, maka jadi tempat mengadu orang-orang untuk usulan fulus. Karena minta jodoh, Ustaz Thohir diminta, Ustaz nikah ya aneh Ustaz. Oh, salah Ustaz, tolong doakan saya semoga dapat jodoh. Kenapa minta ke Ustaz? Karena Ustaz ini dipercaya dekat kepada Allah. Padahal Ustaz enggak ngerasa dekat juga. Ustaznya ada Ustaz lagi di belakang dia. Sekarang coba kalau datang ke guru enggak nanya begitu. Nanyanya gimana? Ustaz, tolong bimbing saya supaya sholat khusyuk. Ustaz dia bingung, sholat gua juga belum khusyuk. Ustaz, bimbing saya untuk menjadi ahlullah. Gitu kalau datang ke Ustaz. Berarti niatnya sudah sahih. Itulah yang disebut ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hajat engkau tujuanku. Berarti tujuan zikir bukan pengen sakti, bukan pengen dapat duit banyak, bukan juga pengen cari ketenangan, bukan pengen cari khusyuk, enggak. Nanti antum zikir enggak khusyuk, enggak mau zikir lagi. Ya. Jadi jangan belajar zikir karena pengen ini. Zikir itu karena supaya Allah ridho. Ridho artinya rela. Yang penting Allah rela sama kita. Allah kalau sudah ridho, hambanya ini pendosa dimaafkan. Tapi kalau Allah belum ridho, walaupun antum itu sholat sehari 700 rakaat, itu tidak diterima. Kok bisa begitu? Karena Allah belum ridho. Kan yang dipandang Allah qalbunya. Jadi baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi itu penting. Disebut tashihun niyyah, meluruskan niat. Kami kalau dulu belajar hadis, belajar Quran, ada namanya adab hamilil Quran atau adab talibil hadis. Adab belajar santri Quran, santri hadis. Nomor pertamanya apa? Tashihun, meluruskan niat. Tapi saya baru dibimbing meluruskan niat bukan waktu belajar hadis, waktu belajar zikrullah. Guru saya bilang meluruskan niat. Dulu belajar hadis enggak, belajar aja. Walaupun kita diajarkan adab-adabnya,
tapi tidak diajarkan melafazkannya. Diajarkan guru zikir, nikmat tidak nikmat ridha. Khusyuk tidak khusyuk tetap ridha. Bisa nggak begitu? Zikirnya tetap jalan meskipun tidak terasa nikmat. Kenapa zikir tidak terasa nikmat? Az-zikru syifa'un. Zikir itu obat. Obat itu untuk yang berpenyakit. Obat itu murrun wala hulwun. Obat itu pasti pahit, tidak manis. Benar, obat manis apa pahit? Yang manis itu obat demam anak-anak tuh. Apa namanya? Wah, antum iklan. Tapi obat orang dewasa pahit atau manis? Pahit. Mau mengobati kolbu? Maka nikmati pahitnya zikrullah. Nikmati pahitnya tahajud. Orang tidur kita bangun. Nikmati pahitnya sedekah. Itu bertengkar loh dalam hati. Coba antum sedekah bertengkar di hati. Kasih enggak, kasih enggak, kasih enggak, kasih enggak. Enggak. Sih. Enggak sih. Pasti begitu tengkar. Udah megang tasbih. Datang syaitan. Bid'ah. Setan tuh. Ada yang merasa tat ya? Udah jalan tasbihnya, subhanallah, subhanallah. Tahu handphone bunyi, terganggu lagi. Maka tips menikmati zikir. Apa kata Allah kepada Sayyidina Musa? Ikhla'na alaik. Tinggalkan sendalmu, aksesorismu. Jadi kalau mau zikir, matikan handphone. Ya? Matikan handphone. Kita punya smartphone yang canggih. Nih, kalau lagi zikir, dia di-off-kan dulu sebentar. Ya, di-off-kan ini. Gimana cara meng-off-kan ini? Pakai syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ajak, wahai akal pikiranku, bersaksilah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadatkan akal kita, syahadatkan kalbu kita, baru zikir. Nah, ini paling kunci. Setelah tadi meluruskan niat, kembali ke depan. Syahadatkan diri kita sebelum mau zikir, mau sholat, mau sedekah, mau apa aja, syahadatkan dulu. Siapa tahu ketika kita selesai sholat, terus kita keluar, terus kita mau sholat lagi, pernah terjebak kepada kekufuran, kufur yang tidak terlihat. Maka kita syahadatkan dulu pikiran ini, qalbu ini, tubuh ini, baru kita masuk lagi ke alam zikrullah.